fotosintesis pada tumbuhan. Tentunya kalian sudah tahu, tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan yang lengkap mulai dari mulut sampai anus seperti kita. Lalu, bagaimana cara mereka makan? Sebenarnya, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi sinar matahari. Nah, proses pembuatan makanan pada tumbuhan itulah yang disebut dengan fotosintesis. Lebih jelasnya, fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari. Nah, untuk dapat melakukan fotosintesis, seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Lalu, bagaimana proses tumbuhan melakukan fotosintesis? Nah, proses fotosintesis ini dimulai dari bagian akar pada tumbuhan yang membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya ke batang, daun, dan seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan karbon dioksida bisa didapatkan langsung dari udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang disebut stomata. Selanjutnya, tumbuhan akan mengolah karbon dioksida dan air menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil akan menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengolah air, karbon dioksida, dan cahaya menjadi gula dan oksigen. Proses itulah yang bisa kita sebut dengan fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti pembentukan. Nah, fotosintesis terdiri dari 2 tahapan. Ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari dan air untuk menghasilkan ATP, NADPH, dan gas oksigen. ATP dan NADPH yang dihasilkan tadi akan memicu reaksi gelap. Reaksi gelap akan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Adapun reaksi kimianya yaitu karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil akan menghasilkan gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan fotosintesis pada tumbuhan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam bagian lain seperti pada buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, proses fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara, kemudian kita hirup dan kita gunakan untuk bernapas. Berikut adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama adalah intensitas cahaya. Laju fotosintesis tinggi ketika intensitas cahaya matahari sangat banyak. Yang kedua adalah konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, maka semakin banyak bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang ketiga adalah suhu. Suhu optimal yang diperlukan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis. Yang keempat adalah kadar air. Kekurangan kadar air akan menyebabkan stomata menutup sehingga akan menghambat penyerapan karbon dioksida. Yang kelima adalah kadar fotosintat atau hasil proses fotosintesis. Jika kadar fotosintat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Dan yang keenam adalah tahap pertumbuhan. Tumbuhan yang baru tumbuh memerlukan banyak energi daripada tumbuhan dewasa. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bahwa udara yang selama ini kita hirup dan beberapa makanan yang kita konsumsi itu berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menjaga tumbuhan yang ada di lingkungan kita ya teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.